Baik, terima kasih Bunda Nuraini. Bismillah. Sama-sama Bu. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, berkah kudrah dan iradahnya. Alhamdulillah kita semua bisa mengikuti ya pada kajian kali ini. Setelah sekian lama off ya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam hidup, dan di waktu yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah dengan melakukan sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah, kita menyempatkan diri ya sambil menyiapkan berbagai hal, sambil mendengarkan kajian. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah untuk kita semua diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji salah satu buku ya, Kemuliaan Mempelajari Al-Hadis. Nah, di sini sudah ada salah satu buku yang insyaallah akan kita pelajari walaupun sangat tipis. Nah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa semangat ya mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemuliaan mempelajari hadis Nabi ya. Nah, karena dalam seminggu kita yang kita kaji itu kalau tidak Al-Quran, Al-Hadis ya, dengan berbagai cabangnya. Nah, di sini insyaallah salah satu buku dari Ustadz Abu Hafiz ya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana kemuliaan mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Fadlu dirasatil hadis ya, keutamaan mempelajari al-hadis. Nah, baiklah, bahwa di sini dalam buku ini diawali dari kemuliaan mempelajari hadis Nabi SAW, bahwa sebagaimana yang kita tahu hadis itu adalah pokoknya segala sesuatu yang disandarkan ya, ma'udhifa ilan nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan Rasulullah ya, perbuatan Rasulullah, persetujuan ataupun sifat. Nah, jadi karena kita tahu hadis adalah salah satu sumber hukum ya dalam Islam setelah Al-Quran, tentu saja Al-Hadis. Jadi ketika kita sebagai seorang muslimah berpegang teguh kepada Al-Quran, Al-Hadis, nah janji Rasulullah ya, lam tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini sesungguhnya aku qad taraktu, sungguh aku telah meninggalkan fikum untuk kalian syai'aini, dua perkara, lan tadillu, yang kalian tidak akan pernah tersesat, ba'dahuma, setelahnya ya, yaitu Rasulullah meninggalkan kitab Allah, yaitu kitabullah, wa sunnati, dan sunnahku. Nah, jadi oleh karena itu mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW adalah suatu kemuliaan, adalah suatu keutamaan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyampaikan bahwa ma'arafu syai'an afdal min talabil hadis idza urida bihillah azza wa jalla. Nah, bahwa ma'arafu, aku tidak mengetahui, syai'an afdal, ada sesuatu yang lebih mulia, min talabil hadis, daripada mempelajari hadis, idza urida bihillah azza wa jalla, jika diniatkan karena Allah azza wa jalla. Nah, mudah-mudahan dalam setiap seminggunya ya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadis ya, lillah ya, karena Allah,
Nah, ini akan mendapatkan kemuliaan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya ya kepada wajah orang-orang yang mempelajari hadis Nabi dengan cara menghafal, kemudian disampaikan lagi kepada orang lain. Nah, di sini diriwayatkan dari Zaid bin Sabit ya sebagai sekretaris Rasulullah. Nah, ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nazzarallah, semoga Allah memberikan cahaya imro'an kepada seseorang, sami amina, yang mendengar dari kami ya hadisan, sebuah hadis, fahafidhahu, kemudian dia menghafalnya, hatta yuballighahu, kemudian menyampaikannya, ghairahu, kepada yang lainnya. Nah, jadi Rasulullah SAW mendoakan ya bagi seseorang yang tadi ya mendengarkan hadis, kemudian menghafal, disampaikan kembali kepada orang lain. Nadharallah imra'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu ghairahu. Nah, mudah-mudahan kita juga ya termasuk yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari ya baik Al-Quran ataupun Al-Hadis, sedikit-sedikit mungkin nempel ya, karena seringnya kita ya berulang-ulang, kadang hadis ini dibahas di bab ini kemudian dibahas lagi ya, misalnya saling terkait. Nah, mudah-mudahan kita juga berupaya untuk hafidhahu ya, kemudian kita yubalighahu, disampaikan lagi kepada orang lain. Nah, sehingga seseorang yang mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW wajahnya akan bercahaya. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah bahwa ma min ahadin yatulubul hadis illa wa fi wajhihi nadharah. Tidak ada seorang pun yang mempelajari hadis kecuali wajahnya akan bercahaya. Nah, ini ya menurut Sufyan bin Uyainah bahwa dalam Asyarab Ashabil Hadis gitu ya, bahwa tidak ada seorang pun yang mempelajari hadis kecuali wajahnya akan bercahaya. Di intinya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru ya di sekolah, kemudian sebagai orang tua di rumah kita harus memotivasi ya anak-anak kita, murid-murid kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mulia. Abdullah bin Daud rahimahullah menyampaikan bahwa yang bagi lirajul ayyukriha waladahu ala talabil hadis. Jadi seharusnya seorang bapak itu memaksa anaknya untuk mempelajari hadis. Nah, baiklah, untuk memotivasi kita ya bagaimana para salafus salih dalam mempelajari hadis Nabi, maka akan kita lihat ya semangat para ulama dalam belajar hadis seperti apa. Nah, di sini dari yang pertama, para ulama ya atau para salafus salih, mereka itu menempuh perjalanan panjang untuk mencari hadis gitu ya. Kalau sekarang mah kita dengan mudah ya, ada berbagai kitab, kemudian sudah dibuatkan ya, ada maktabah syamilah, ada berbagai hal ya, baik digital ataupun kitab-kitab yang sudah disusun oleh para salafus salih. Tapi kalau dulu mereka itu begitu luar biasa ya perjuangan dalam mempelajari al-hadis. Bahkan di sini menempuh perjalanan panjang untuk mencari hadis ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa balaghani hadis an rajulin ya, telah sampai kepadaku hadis dari seseorang, sami'ahu, yang dia mendengarnya min Rasulillah, dari Rasulullah SAW, fa asyraitu ba'iran, kemudian aku beli sampai rela-rela gitu ya untuk mendapatkan hadis gitu ya. Dia akan melakukan perjalanan ya, fa asyraitu ba'iran, aku membeli seekor unta ya, tsumma syaddatu alaihi rahli fasirtu ilaihi syahran, itu sampai menempuh perjalanan 1 bulan ya, hatta qadimtu alaihi Syam, kemudian aku mendatanginya di Syam, fa iza Abdullah bin Unais ya, itu yaitu Abdullah bin Unais, faqultu hadisan balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah, kemudian menyampaikan bahwa telah sampai kepadaku darimu bahwa engkau itu pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW fil qisas, tentang qisas,
fa khasyitu antamut, maka aku khawatir aku meninggal, au amut qabla an asma'ahu, atau engkau yang meninggal ya sebelum aku mendengarnya langsung. Kemudian beliau menyampaikan ini untuk mendengarkan hadis ini ya, sampai perjalanan 1 bulan tadi ya, syahron ya, sampai 1 bulan untuk mendengar langsung dari seseorang yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian Unes menyampaikan ya, ini nih hadis ini, aku pernah mendengar hadis ini, yuhsyarun nas, bahwa manusia dikumpulkan yaumal kiamah, pada hari kiamat, au qalal ibad, atau hamba-hamba akan dikumpulkan pada hari kiamat, uratan ghurlan buhman, dalam keadaan uratan ya, tidak tidak memakai uratan ghurlan ya, dalam keadaan tidak berpakaian, ghurlan ya belum dihitan, buhman. Qala kulna, kemudian kami bertanya, wama buhman, apa yang dimaksud dengan buhman? Qala laisa ma'ahum syai', tidak ada sesuatu pun yang mereka miliki. Nah, jadi ada salah seorang sahabat menemui Abdullah bin Unais ya, bahwa ingin mengecek bahwa sudah sampai ya kepadanya itu kabar mendengar dari Rasulullah tentang kisos ya. Beliau khawatir meninggal dunia ya, engkau meninggal dunia dan aku pun lebih dulu meninggal dunia sebelum sempat mendengar darimu gitu langsung ya. Kemudian Abdullah bin Unais menyampaikan, iya, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda yang tentang hal ini gitu ya, bahwa yusyarun nas, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tadi ya, uratan ghurlan buhman, dalam keadaan tidak berpakaian, belum berkhitan, dan buhman. Jadi yang dimaksud dengan buhman itu adalah tidak ada sesuatu pun yang mereka miliki gitu ya, fitrah kembali, nggak punya apa-apa. Nah, ini ya, saking ingin tahunya gitu ya, sampai menempuh perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan sebuah hadis gitu ya. Ini semangat para salafus salih. Nah, ini juga Qais bin Kasir menyampaikan bahwa qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda, telah datang seseorang laki-laki dari Madinah ya kepada Abu Darda, wa huwa bi Dimasqa, yaitu dia dari Damaskus. Jarak dari Madinah ke Damaskus itu 1200 kiloan gitu ya, 1200 kilometer, kayak ke Jogja juga udah 900 kilo ya. Nah, jadi qadima rajulun fil Madinah, telah datang seorang laki-laki ya dari Madinah al Abi Darda, kepada Abi Darda, wa huwa bi Dimasqa, yaitu dari Damaskus, perjalanan yang luar biasa panjang ya. Faqala, kemudian dia berkata, ma aqdamaka ya akhi, apa yang membuatmu datang wahai saudaraku? Faqala, hadisun, yaitu hadis ya, ingin tahu tentang sebuah hadis. Balaghani, telah sampai kepadaku, annaka, sesungguhnya engkau tuh hadisuhu an Rasulillah SAW, bahwa engkau menceritakannya dari Rasulullah SAW. Qala amma ji'ta li hajah, apakah engkau datang ada keperluan, ada sebuah keperluan? Qala la, qala amma qadimtu li tijarah, amma qadimta li tijarah, apakah engkau datang untuk berdagang? Qala la, qala ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadis, aku tidak datang kecuali untuk mempelajari hadis ini gitu ya. Jadi seorang laki-laki tadi ya datang dari Madinah menemui Abu Darda yang berada di Damaskus ya, tadi yang perjalanan 1200 kilo itu. Kemudian Abu Darda bertanya, apa yang mendorongmu datang ke sini wahai saudaraku? Ia menjawab, sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah. Abu Darda kembali bertanya, apakah engkau datang dengan keperluan lain gitu ya, ada keperluan lain lagi? Tidak. Abu Darda bertanya lagi, apakah engkau datang untuk berdagang? Tidak, bahwa aku tidak datang kecuali untuk mencari satu hadis tentang itu gitu ya. Nah, jadi rela ya perjalanan dari 1200 km ya, hanya untuk gitu ya, hanya untuk mencari satu hadis tentang hal itu. Nah, ini subhanallah ya para salafus salih. Kemudian Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan bahwa in kuntu la asirul ayyam wal layali fi talabil hadis al wahid,
Nah, jadi ini Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah mengatakan bahwa sungguh aku pernah berjalan beberapa hari dan beberapa malam hanya untuk mencari satu hadis. Nah, begitu para salafus saleh ya, untuk mencari satu hadis saja mereka rela ya menempuh perjalanan ya. Tadi ada yang 1 bulan, ini ada yang beberapa hari ya, beberapa malam untuk mencari satu hadis gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Katsir juga ya, Ibnu Katsir rahimahullah ketika menuliskan biografi tentang Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwa bagaimana Imam Bukhari ya sampai seluar biasanya gitu ya, aqama bi Makkah, bahwa Imam Bukhari tinggal di Mekah, yatlubu bihal hadis, untuk belajar hadis ya di Mekah. Tsumma rohala ba'da zalik, kemudian ia melakukan perjalanan ya ila sa'iri masyayikh al hadis, menemui para ulama hadis fil buldan, di berbagai negara, allati amkanathu ar-rihlah ilaiha, yang ia bisa kunjungi ya, wa katabaan aksar min alfi syaikhin, dan yang beliau kunjungi itu jumlahnya lebih dari 1000 orang. Nah, jadi Imam Bukhari ya tinggal di Mekah, belajar hadis di sana, kemudian menemui para ulama hadis di berbagai negara ya yang bisa dikunjungi, jumlahnya lebih dari 1000 orang. Nah, jadi betul-betul ya seperti Imam Bukhari gitu ya, menemui sampai ke 1000 orang gitu ya untuk mendapatkan tentang sebuah hadis. Nah, kemudian para salafus soleh juga ada yang sampai sakit gitu ya karena terlewatkan dari mendapatkan hadis. Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah bahwa ini la uzakirul hadis fayafutuni fa'amrad, sungguh aku pernah teringat sebuah hadis yang aku tidak bisa mendapatkannya dari guruku sampai aku sakit gitu ya. Nah, jadi sebegitunya gitu ya perhatian para salafus saleh terhadap hadis. Tuh ada juga yang belajar hadis di malam hari sampai ke subuh gitu ya. Qutaibah bin Sa'id rahimahullah menyampaikan bahwa kana Waqi' bin Jarrah rahimahullah idza shallal atamah yansarifu ma'ahu Ahmad bin Hanbal fayaqifu 'alal bab ya'khudhu fi hadis syekh qala falam yazal qa'iman hatta ja'at al-jariyah faqalat qad tala al-kawkab. Waqi' bin Jarrah rahimahullah apabila setelah selesai salat Isya ya, ia pergi menemui Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ia berdiri di depan pintu, kemudian mulai membaca hadis dari para syekhnya ya, dan terus berdiskusi dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sampai-sampai ada seorang hamba saya perempuan yang ngasih tahu gitu ya bahwa bintang telah terbit ya, waktu sholat subuh sudah hampir tiba gitu ya. Jadi dari malam sampai subuh gitu ya mempelajari hadis. Nah, kemudian Ali bin Hasan Asy-Syaqiq rahimahullah menceritakan bahwa kumtu ma'a Ibnul Mubarak lailah baridah liyakhruja minal masjid. Aku kumtu ya berdiri bersama Ibnul Mubarak pada suatu malam yang dingin gitu ya. Liyakhruja minal masjid, keluar dari masjid. Fazakaroni indal babi hadisin wa zakaratihi famazala yuzakironi hatta ja'at al-muazzin fa'azzana lil fajri gitu ya. Nah, jadi pernah bangun bersama Ibnu Mubarak ya, aku bangun bersama Ibnu Mubarak. Ini kata Ali bin Al-Hasan ya, bangun bersama Ibnu Mubarak di suatu malam yang dingin, kemudian keluar masjid dan ia mengajarkanku di pintu masjid tentang satu hadis dan aku mengingatnya ya, dia mengingatnya gitu, diajarin sampai mengingatnya. Kemudian ia terus mengajarkanku sampai datang azan mengumandangkan azan subuh. Nah, jadi saking asyiknya gitu ya para salafus salih gitu ya, mereka sangat luar biasa sekali gitu ya dalam perhatiannya mempelajari dan mengajarkan al-hadis. Nah, jadi ini juga ada harta itu sampai habis gitu ya, harta sampai ke habis gitu ya untuk belajar hadis. Ini saking semangatnya ya, al-hirsu, semangat para salafus salih. Berkata Ibnu Adi rahimahullah, kana ma'in ala kharaji ar-ra'yi famata fa khallafa li Yahya bin ibnihi
alfa alfi dirham fa anfaqahu kullahu alal hadis hatta lam yabqa lahu na'lun yalbasuhu. Ma'in ya adalah seorang sekretaris. Ketika ia meninggal dunia mewariskan untuk Yahya rahimahullah putranya 1 juta dirham. 1 juta dirham ya dikasih, yang dibelanjakan seluruhnya untuk belajar hadis sampai tidak ada yang tersisa baginya kecuali sendal yang dipakainya. Nah, jadi semangat para salafus salih dulu seperti itu ya. Nah, kemudian rela berpenampilan seperti pengemis untuk mendapatkan hadis ya. Ini para salafus salih menunjukkan semangatnya. Berkata Baqi bin Makhlad rahimahullah, aku pergi dari Mekah ke Irak ya, ke Baghdad. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal sudah dilarang untuk menyampaikan hadis. Aku memintanya untuk mengajarkan hadis. Baqi bin Makhlad ya. Aku memintanya untuk mengerjakan hadis. Aku berkata, jika Anda mengizinkan, aku akan datang setiap hari dengan berpenampilan seperti seorang pengemis ya. Jadi api-api menjadi seorang pengemis gitu ya, demi untuk diajari sebuah hadis. Bahwa yuhaddisuni bil hadisain wasalasa wal aksar wal tazamtu zalik hatta mata al mumtahin lahu wa waliya ba'dahu man kana ala mazhab sunnah. Imam Ahmad rahimahullah mengajarkanku 2 hadis, 3 atau lebih. Aku terus melakukan itu hingga penguasa yang memfitnahnya meninggal dunia dan digantikan oleh penguasa setelahnya yang mazhabnya Ahlus Sunnah. Kemudian terus menyampaikan hadis sampai kematian datang. Jadi terus gitu ya menyampaikan hadis, ini semangat para salafus salih sampai meninggalnya gitu ya. Nah, di sini Abu Zur'ah Ar-Razi seorang ulama yang hafal. Abu Zur'ah itu hafal 200.000 hadis. Hafal 200.000 hadis seperti orang yang hafal Al-Ikhlas ya, jadi lancar gitu. Ada seorang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, seorang ulama yang hafal 200.000 hadis itu, yang hafal kayak hafal Al-Ikhlas gitu ya, lancar, saking lancarnya. Suatu ketika Abu Ja'far Muhammad bin Ali ya, juru tulis Abu Zur'ah Ar-Razi menceritakan, kami menemui Abu Zur'ah di Masyharan ketika ia sedang dalam keadaan sakaratul maut. Di sisinya ada Abu Hatim, ada Ibnu Warah, Munzir bin Syazan dan yang lainnya. Mereka malu untuk mentalkinkannya. Lalu Abu Hatim rahimahullah berkata, Haddasana Bundar haddasana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih walam yujawiz. Telah menceritakan kepada kami, Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Asim telah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far dari Salih. Lalu Abu Hatim rahimahullah tidak melanjutkannya. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi berkata dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ini Abu Zur'ah gitu ya. Sampai padahal beliau itu dalam kondisi sakaratul maut ya, menyampaikan sebuah hadis ya. Haddasana Bundar haddasana Abu Asim haddasana Abdul Hamid an Salih bin Abi Arib an Kasir bin Murrah an Mu'az bin Jabal qala Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah wa tuwfiya rahimahullah. Nah, jadi telah menceritakan kepada kami Bundar, ini yang disebutkan hadis tadi ya, yang mau sakaratul maut mengisahkan ya, menceritakan, mengajarkan sebuah hadis. Telah menceritakan kepada kami Bundar, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, telah menceritakan kepada Abu Hamid dari Salih bin Abi Arib, dari Kasir bin Murrah, dari Mu'az bin Jabal. Ia berkata, Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Kemudian Abu Zur'ah meninggal gitu ya. Nah, itu jadi sebelum meninggalnya ya, lagi sakaratul maut, menyampaikan hadis gitu ya. Nah, demikianlah di sini ya gambaran semangat para ulama dalam belajar hadis, dengan berbagai kemudahan yang Allah kasih ya. Kita mah nggak perlu menempuh perjalanan panjang gitu ya. Kita bisa menyimak hadis ya, bahwa
kitab-kitab sekarang sudah banyak sekali disusun oleh para salafus salih, tinggal semangat kita ya. Kemudian waktu belajar juga bukan di tengah malam gitu, sampai kita mah nggak sampai harta dihabiskan untuk apa gitu ya. Nah, bahwa kita mudah-mudahan kita juga diberikan semangat oleh Allah ya, memohon kepada Allah semoga Allah mencerahkan wajah-wajah kita, memudahkan kita dalam mempelajari al-hadis, mengamalkannya, mendakwahkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya buku kecil ini mudah-mudahan memberikan semangat bahwa tadi ya, bahwa hadis itu adalah sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran. Ketika kita betul-betul memegangnya ya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kata Rasulullah selama kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, mempelajari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakinkan itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan ya, bahwa Rasulullah SAW mendoakan agar orang-orang yang mempelajari hadis itu diberikan cahaya ya. Bagi orang yang mempelajari hadis, menghafal, menyampaikan kepada orang lain, wajahnya akan bercahaya. Nah, hendaklah kita ya sebagai orang tua di rumah, sebagai orang tua di guru di sekolah, memotivasi ya anak-anak kita untuk mempelajari hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana tadi kita sudah mendengar ya spirit para ulama dalam belajar hadis, semoga dapat memberikan semangat kepada kita semua. Nah, mungkin untuk tadabbur hari ini dicukupkan sekian. Intinya bagaimana keutamaan kita ya untuk senantiasa mempelajari hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihya sunnah ya, kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat mempelajari Al-Quran, semangat mempelajari Al-Hadis. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul memperjuangkan Islam ya, memperjuangkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari, kita ajarkan ya, kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua mengamalkannya. Hanya itu saja untuk tadabbur hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dokter Fenty sudah sehat kembali ya, sudah bisa. Iya, alhamdulillah Bun. Tingah Bunda. Alhamdulillah. Sekedik-sekedik we ieu menilaminya nyeri tenggorokan teh. Sekedik-sekedik we ieu. Naon? Mangga Bunda Nur Rupina tos ieu ditutup, mangga Bun. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Fenty. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Jazakillah khairan katsira.